warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh ini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan Ahad pagi Masjid Ali bin Abi Thalib, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih ing wonten injing punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun Allah. Alhamdulillah, Allah taksih maringi kesempatan, maringi sehat walafiat dumateng kita sami, sehingga kita saged nindakaken doaipun Allah inggih menika thalabul ilmi, menuntut ilmu agami ingkang dados kewajiban setiap muslim lan muslimah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari yang ke-8. 8 atau 9 nih Pak? 8 nggih. Wingi kan kita siamipun Ahad nggih, ini sampun Ahad malih. Alhamdulillah, kita sampun lebet hari yang ke-8 di bulan Ramadan, menunjukkan terasa cepat sekali Pak. Sudah mau 10 hari nih, sepertiga. Memang demikianlah hidup di dunia, terasa sangat cepat berlalu. Sangat singkat kita hidup di dunia ini. Yang mana kalau bulan Ramadan itu berlalu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka yang kita khawatirkan adalah kelak akan menjadi nadamah, menjadi sebuah penyesalan, yang kita pun tentunya mengetahui bahwasannya penyesalan itu amatlah pahit. Sehingga alhamdulillah kita masih di awal-awal bulan suci Ramadan ini, harus senantiasa kita ingat, kita tanamkan dalam hati ini, jangan sampai Ramadan diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi diisi dengan dosa-dosa dan maksiat. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bisa mengisi Ramadan dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menghadiri Riyadun min Riyadil Jannah. Dan di antara bentuk usaha kita untuk menjaga kualitas ibadah puasa adalah dengan sering di masjid ketika puasa di bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang para ulama dahulu jelaskan, bahwasannya di antara kiat untuk semakin menjaga kualitas ibadah puasa adalah sering berdiam di masjid. Karena seseorang yang sering ke masjid ketika Ramadan, sering berdiam di masjid, maka dia akan sibuk dengan ibadah, baik membaca Al-Quran, menuntut ilmu, demikian pula sibuk dengan sholat sunnah, dengan zikir, sehingga nggak ada waktu lagi untuk berbuat maksiat.
nggak ada waktu untuk ghibah di masjid. Seseorang tentunya kalau mau ghibah di masjid, pikir-pikir dulu ya Pak ya. Enten wonten Pak, ghibah enten masjid. Wonten nggih. Nah, berarti kurang menghargai apa? Keagungan, kemuliaan masjid. Ya, nggak ada waktu untuk marah-marah di masjid, apalagi memfitnah, apalagi berbohong, melihat sesuatu yang haram, mendengarkan yang haram. Maka alhamdulillah, semoga kita bisa menjadikan masjid di bulan Ramadan ini sesuatu yang selalu kita rindukan. Itulah diantara yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Jadi orang masjidan ya saya istilahnya gitu nggih, orang masjidan itu senes tanda radikal. Sekarang gitu ya Pak ya. Terkadang itulah salah paham bagaimana orang yang berpegang teguh dengan agamanya malah dikira radikal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas sebuah pembahasan yang sangat penting, terutama di bulan Ramadan, bulan suci. Yang akan kita bahas adalah tentang amalan hati di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan suci, sehingga kita berusaha untuk bagaimana usaha kita mensucikan hati. Demikian pula bulan Ramadan itu sangat cocok untuk membahas tentang amalan hati. Karena biasanya kalau dalam kondisi lapar, biasanya yang berkaitan dengan amalan hati mudah-mudahan lebih bisa masuk Pak. Kecuali kalau laparnya malah nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Jadi biasanya seseorang yang lapar itu hatinya lembut. Beda dengan terlalu banyak kenyang, kekenyangan dikhawatirkan bisa mengeraskan hati. Maka memang benar diantara kiat untuk melembutkan hati yang dijelaskan oleh para ulama adalah dengan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, seperlunya saja. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini bukan hanya amalan dohir saja. Amalan dohir juga kita perhatikan seperti puasa, sholat taraweh, kemudian baca Al-Quran. Namun seharusnya pembahasan amalan hati ini yang justru harus lebih kita perhatikan. Karena sebagian orang ada yang hanya perhatian dengan amalan dohir, amalan anggota badan yang nampak, dan dia kurang perhatian dengan amalan hati, kurang perhatian dengan kesucian, kebersihan hatinya. Orang yang seperti ini meskipun kelihatannya amalan dohirnya banyak, maka amalan dohirnya itu terasa hampa, karena dia kurang memperhatikan kondisi amalan hatinya. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, hamba Allah, harus perhatian dengan amalan hati. Harus senantiasa diingatkan. Kenapa? Karena amalan hati itu berat, butuh usaha, butuh perjuangan, butuh latihan. Sehingga mempelajari
amalan hati itu adalah sesuatu yang penting agar kita bisa mengamalkannya, mengamalkan amalan hati, dan agar kita bisa terjauhkan dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara motivasi kita agar semangat belajar amalan hati, bahwasannya yang pertama, kedudukan derajat seseorang tergantung bersihnya hati. Jadi kedudukan derajat seseorang tergantung bersih. Semakin baik hatinya, kalau cara Jawanipun nggih, apik njaba jero, lahir batinipun menunjukkan bahwasannya derajat seseorang itu akan semakin tinggi apabila hatinya semakin baik, semakin bersih. Ayat yang seharusnya selayaknya kita ingat terus, Pak, adalah surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 dan sampai 88. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma tub'atsun. Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan. Nabi Ibrahim berdoa, napa isi doanipun? Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kita pun juga berdoa demikian nih, Bapak Ibu yang terhormati Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, semoga termasuk orang yang dimuliakan, bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan, yaitu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang bertemu dengan Allah, orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hari yang tidak bermanfaat rupiah, hari yang tidak bermanfaat kesuksesan anak di dunia, prestasi anak dalam dunianya, kecuali doa anak soleh yang bermanfaat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya, qila li Rasulillah SAW, ayun nasi afdal. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdal? Jadi Masya Allah, sahabat itu kalau bertanya itu pertanyaan yang menunjukkan semangat. Ayun nasi afdal, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal, paling utama? Tentunya sahabat ingin menjadi apa? Manusia yang utama tersebut.
Dan para sahabat kalau bertanya bukan hanya sekedar wawasan, tapi sahabat kalau bertanya maka dalam rangka untuk diamalkan. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, maka pertanyaan-pertanyaan sahabat itu berkisar. Apakah amalan yang terbaik? Apa amalan yang dicintai Allah? Apa amalan yang paling afdal? Kemudian Nabi SAW menjawab, siapakah manusia yang paling afdal, paling utama? Nabi menjawab, wa kullu mahmil qalbi. Orang yang paling utama adalah orang yang dibersihkan hatinya, saduqul lisan, dan apa Pak Bu? Jujur lisannya. Itulah manusia yang terbaik, yang hatinya paling bersih dan jujur lisannya, kalau berbicara tidak pernah berbohong. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang lisannya jujur kami sudah paham. Apakah yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan, hati yang disapu? Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini penting banget nih, seperti apakah hati yang bersih itu? Nabi menjelaskan, mahmumul qalbi, hati yang dibersihkan adalah huwa taqiyun naqi. Hati yang bersih adalah hati yang bertakwa, yang bersih. Taqiyun naqi, hati yang bertakwa, yang bersih. La isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya. Beda kalau hati banyak dosanya Pak, maka apa? Akan ada titik-titik hitam. Kalau enggak istighfar, enggak taubat, maka titik-titik ini bisa memenuhi hati tadi. Wala baghya, dan juga tidak melampaui batas. Wala ghilla, dan tidak ada kedongkolan. Wala hasada, dan tidak ada kedengkian. Insyaallah nih, tidak dong dosa. Yaitu apa Pak? Tidak ada keinginan untuk melihat hal-hal yang haram. Tidak ada penyakit hati seperti sombong, hasad, dengki, iri hati wa ajsamikum. Jadi Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi barometer Allah dalam menilai derajat seseorang itu bukan bentuk tubuhnya, akan tetapi yang Allah nilai adalah hati dan amalan kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama apa? Hati. Nabi mendahulukan apa? Hati, baru apa? Amalan. Di pusat perhatian Allah, hati seseorang, bukan rupanya, bukan parasnya. Kalau yang dilihat rupanya, parasnya, maka nanti orang yang paling mulia adalah orang yang paling tampan, paling cantik. Namun itu bukan yang menjadi patokan Allah. Ini kenapa pentingnya amalan hati
yaitu apa Bapak Ibu? Kedudukan derajat seseorang itu apa? Tergantung bersihnya hati. Nah, yang kedua, pahala yang Allah berikan bertingkat-tingkat. Jadi pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan-tingkatan pahala pada suatu amal itu berbeda-beda, Pak. Pahala sholat seseorang dengan orang lain berbeda. Bahkan pahala puasa kita pun berbeda-beda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beda-beda, gitu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah amalan hatinya. Puasa, pahala tarawih kita, pahala puasa kita, pahala membaca Quran kita itu bertingkat-tingkat. Meskipun puasanya mulainya sama, Pak, berakhirnya sama, tarawihnya dan witirnya sama 11 rakaat ya. Tapi pahalanya benten-benten. Oleh karenanya seorang ulama yang bernama Bakar Al-Muzani rahimahullah mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati siyamin wala salatin. Tidaklah bukan dengan banyaknya sholat. Jadi Abu Bakar itu tidaklah mendahului apa? Para sahabat yang lain itu bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya sholat, Pak. Tapi apa Abu Bakar mendahului sahabat yang lain? Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Akan tetapi yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia, lebih utama dari sahabat yang lain, mendahului sahabat yang lain adalah karena sesuatu yang menghunjam, sesuatu yang terpatri dalam dada, dalam hati, yaitu karena apa? Karena amalan hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika orang-orang mendustakan Isra Mi'raj, yang percaya Pak Abu Bakar. Imannya itu Masya Allah Pak Abu Bakar. Keikhlasannya. Sebagian ulama mengatakan apa yang menghunjam, apa yang terpatri dalam hati Abu Bakar sehingga menjadikan Abu Bakar mendahului sahabat yang lain, lebih utama daripada sahabat yang lain. Sebagian ulama menjelaskan alladzi waqara fi sadrihi huwa hubbullah. Yang terpatri dalam dadanya adalah dia Abu Bakar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, bisa jadi kita lihat orang itu amalannya biasa-biasa saja. Puasanya ya sederhana, sholat sunnahnya sederhana, infak sedekahnya nggih sederhana, baca Qur'annya nggih mungkin kelihatannya sederhana, tapi Masya Allah memiliki amalan hati yang sangat luar biasa. Ini yang menjadikan ia lebih utama dari saudaranya yang lain. Ini Abu Bakar Pak. Coba kita lihat sekarang Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, siapa yang gak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Demikian pula
Fatimah bintu Abdul Malik. Siapa Pak? Fatimah binti Abdul Malik, istri dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia, maka Fatimah bintu Abdul Malik itu ditanya tentang amalan suaminya. Kan, wallahi, demi Allah, maka nabi aksarin nasi salatan, demi Allah suamiku Umar bin Abdul Aziz bukanlah orang yang paling banyak. Amalannya Umar bin Abdul Aziz menjadi luar biasa nih. Istrinya menjawab, demi Allah suamiku bukanlah orang yang paling banyak sholatnya, juga bukan yang paling banyak apa Pak? Sholatnya. Lalu apa rahasianya? Walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Wallahi, walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Menunjukkan apa Pak? Umar bin Abdul Aziz memiliki amalan hati yang luar biasa. Itu apa? Sangat takut kepada Allah. Sehingga dikisahkan ketika apa Pak? Beliau perhitungan Pak ketika lampu, kan lampu fasilitas negara nih, lampu. Ketika beliau kan lampu itu kan pakai minyak Pak Minyak itu dari uang kas negara. Uang kas apa? Negara. Ketika ada orang yang datang bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, ada keperluan Pak, maka beliau bertanya, ini keperluan pribadi atau negara itu Beliau ditemui malam hari nyalakan lampu. Ini keperluan pribadi atau keperluan apa? Negara. Kalau keperluan pribadi maka apa? Lampunya dimatikan Pak. Lampunya dimatikan. Insyaallah Karena ini pakai uang kas negara. Pakai uang kas negara. Kalau untuk keperluan negara ya pakai lampu Nah, sekarang kita lihat bagaimana terkadang seseorang dalam hal ini kurang hati-hati mungkin kurang warok. Bagaimana ini keperluan pribadi atau kepentingan kantor. Kecuali kalau hal itu adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar, yang pemimpin pun pemimpin sekolah atau pemimpin pondok itu memaklumi ini hal yang boleh, nggak apa-apa untuk masalah ini. Jadi kita lihat bagaimana warok takutnya Umar bin Abdul Aziz, sehingga beliau ingin mematikan lampu dulu. Ini lampu negara, kas negara untuk kepentingan rakyat. Kalau kamu pengen urusan pribadi, saya tak matikan dulu lampunya. Umar bin Abdul Aziz Kalau tadi apa Pak? Rahasia Abu Bakar As-Siddiq, dan ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi itulah alasan apa Pak? Alasan yang kedua, pentingnya amalan hati, bahwa pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat. Contoh sholat, yang mana Nabi SAW bersabda, Innar rajula layan sarifu wa ma kutiba lahu illa usyru sholatihi. Tidaklah seseorang itu sholat, selesai dari sholat,
kecuali tidak seluruh pahala sholat itu didapatkan 100%, melainkan hanya ada yang mendapatkan pahala 1/10 dari pahala sholatnya. Ila usru sholatihi tusquha 1/9, sumunuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5. Habis 1/5 apa? Rubuha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2. Niki hadisipun riwayat Abu Dawud. Tentunya apa Pak, Bu? Yang membedakan adalah apa? Ya tingkat kekhusyuannya, kualitas sholatnya. Jadi seseorang semakin khusyuk dalam sholatnya, maka akan semakin tinggi, semakin besar pahalanya. Inilah dalil bahwasanya tingkatan pahala seseorang itu tergantung dengan amalan hati. Karena khusyuk adalah apa Pak? Salah satu bentuk amalan hati. Kalau sholat taraweh ya kita hayati sholat Al-Fatihah. Ketika mendengar imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita tumbuhkan rasa mahabbah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yang namanya alhamdu itu adalah as-sana'u ma'al hub. Alhamdu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah lah zat yang berhak untuk dipuji, yang memiliki apa? Asmaul husna wa sifatul ulia. Kita memuji Allah karena seluruh kenikmatan itu adalah berasal dari Allah. Maka Bapak akan tumbuh mahabbah di sini. Jadi ketika kita mengucapkan, membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kuatkan mahabbah kita kepada Allah. Karena kita sedang memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, kuatkan rasa harap kita kepada Allah. Rojak kita mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Kita berharap semoga nanti ketika sudah meninggal, ketika sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan, kita berdoa semoga termasuk hamba Allah yang dirahmati dan diampuni. Makanya kan doanya orang yang sudah meninggal apa Pak? Rahimahullah. Kalau kita bahasa orang Indonesia biasanya menyebutnya dengan apa Pak? Almarhum dan almarhumah. Almarhum Bapak A, almarhumah Ibu B contohnya. Kalau almarhum itu kan secara bahasa Arab artinya adalah apa Pak? Yang dirahmati. Apakah ini bentuk boten apa kita mengucapkan almarhum Bapak Fulan, almarhumah Ibu Fulana, kita niatkan apa? Doa. Itu sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya menunjukkan pentingnya
urgensi apa? Amalan hati. Ini masih dalilnya ya. Dalil apa? Dalil pentingnya amalan hati yang menunjukkan pahala itu bertingkat-tingkat. Ingat Bapak Ibu yang hadis tentang bitokoh ini. Hadis masyhur tentang bitokoh. Bitokoh ini kan apa? Kartu. Yang mana Nabi SAW bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Akan dipanggil seseorang dari umatku pada hari kiamat. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'ina sijillan. Kemudian dibentangkan baginya 99 catatan kemaksiatan. Dibentangkan pinten, Mbak? 99 catatan kemaksiatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan itu Pak sejauh mata memandang. Padahal ada berapa catatan tadi Pak? 99 catatan kemaksiatan. Dan setiap catatan berapa Pak tadi Pak? Sejauh mata memandang, maddal basar. Isinya maksiat terus. Maka orang tadi menyangka dirinya akan binasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah bitokoh Pak. Dikeluarkanlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka orang tadi bertanya, ma hadhil bitaqati ma hadhihi sijillat? Ya Allah, apa pengaruhnya kartu ini? Kartu la ilaha illallah, apa pengaruhnya ya Allah jika dibandingkan dengan 99 catatan amal maksiat yang setiap catatan gulungannya itu Pak dibentangkan sejauh mata memandang. Satu kartu nggih bitokoh la ilallah dengan apa Pak? 99 catatan kemaksiatan kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Maka dikatakan kepada orang tersebut, innaka la tudlamu. Dikatakan kepada orang tersebut, engkau tidak akan didolimi pada hari ini. Engkau tidak akan didolimi. Pasti Allah akan adil. Dan ketika ditimbang Pak, satu bitokoh dengan apa tadi? 99 catatan tadi ketika ditimbang ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat daripada catatan maksiat tersebut. Ini luar biasa. Nah, ini setiap Islam punya kartu nih nggak Pak? Punya bitokoh kartu la ilaha illallah. Tapi nggak tahu saldonya berapa nih. Bahwasanya setiap muslim punya kartu ini, kartu bitokoh la ilaha illallah. Tapi kualitas kartu ini Pak Bu beda-beda. Semakin seorang itu kuat, semakin tinggi hari kiamat kelak. Jadi independen isinya nih, kualitasnya. Makanya la ilaha illallah itu kan ada syaratnya, Pak. Syarat la ilaha illallah nggih. Napa mawon, Pak? Syarat la ilaha illallah. Ya, al-yaqin. Pertama al-ilmu mengilmui makna la ilallah. Terus kedua apa? Al-yakin. Al-yakin artinya apa Pak? Setelah mengilmui meyakini.
Terus apa malih? Diamalkan. Yang ketiga adalah amal. Terus apa lagi Pak? Ikhlas. Jadi mengucapkannya harus ikhlas. Terus apa lagi? As-sidqu, harus jujur. Yang ketujuh, al-mahabbah, harus mencintai tadi. Jadi syarat ini, syarat la ilaha illallah ini dikuatkan Pak, biar bitokoh kualitas kartu la ilaha illallah ini biar apa? Biar semakin berkualitas. Mulai dari ilmu, mulai dari al-yakin, mulai dari apa Pak? As-sidqu, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, al-mahabbah. Itu syarat la ilaha illallah. Jadi kualitas ini juga penting sekali untuk menunjukkan pentingnya amalan hati. Kisah seorang pezina memberi minum anjing. Itu kisah seorang wanita pezina yang memberi seekor anjing, sebagaimana yang Nabi sabdakan, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing yang dia berputar-putar Pak, jadi berputar-putar di mulut sumur, kehausan berputar-putar mengelilingi sumur. Kalau terjun ya nanti malah apa? Malah mati ya, tenggelam. Dan dia ingin minum dari sumur tersebut Pak, tapi dia tidak punya kemampuan untuk turun mengambil air. Jadi kada yaqtulu atas, dia hampir mati kehausan. Dalam riwayat disebutkan dalam riwayat bahasanya sampai lidahnya itu menjulur ya, menjilat-jilat pasir Pak, karena kehausan. Idra'athul baghiyun min baghaya Bani Israel. Maka anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita dari Bani Israel. Nah, kisahnya Bani Israel ini. Maka wanita pezina tersebut dengan air, kemudian apa Pak? Ya digigit nih, kan dia kalau naik harus pakai tangan dua. Kemudian dia memberikan minum kepada anjing tersebut yang sedang kehausan tadi. Bihi ghufira laha bihi, Allah mengampuni dosanya dengan amalan ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan riwayat Ahmad. Hanya dengan memberi minum anjing yang kehausan, Allah mengampuni dosa-dosanya Pak, termasuk dosa zinanya. Ini enggak hanya berzina 1-2 kali, karena namanya baghiyun. Seorang pezina tentunya Pak? Sudah berzina berkali-kali. Dan zina termasuk dosa besar. Belum menikah diapakan Pak? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Kalau 80 yang menuduh ya, yang menuduh berzina. Kemudian apa Pak? Kalau sudah menikah diapakan? Wah, dirajam ya. Gimana Pak dirajam itu? Dilempari batu sampai. Nah, sekarang naudzubillah, sebagiannya orang yang sudah menikah nih, betapa terasa ringannya, nggak merasa bersalah ya, selingkuh nih, istilahnya jajan di pinggir jalan nih, di lokalisasi. Yang terkadang bahkan ya sebagian pejabat-pejabat kalau rapat keluar kota itu bahkan sudah disiapkan. Maka ini adalah ya sebuah dosa yang sangat besar. Hukumannya saja Bapak
dirajam, dilempari batu sampai mati. Lebih menyedihkan mana Pak daripada dipenggal lehernya? Kan kalau membunuh dipenggal nih, dipenggal apa? Lehernya, penggal langsung gelinding kepalanya ke tanah. Ini dirajam. Kenapa? Karena zina, dosa zina itu ya seluruh tubuh yang berbuat ketika berzina, yang merasakan yang mereka katakan nikmat. Karena maka pantas untuk mendapatkan hukuman rajam. Pernah lihat nih di video? Kalau ini diterapkan maka paling tidak menyedikitkan, meminimalkan Pak kasus-kasus perzinahan, berselingkuhan. Tapi ini untuk ditegakkan syaratnya berat. Ini minimal harus ada berapa? 4 orang saksi. Tapi Masya Allah, wanita berzina tadi diampuni oleh Allah karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, menunjukkan bahwasannya dengan amalan tadi dia mendapatkan pahala yang besar. Para ulama menjelaskan karena apa? Karena amalan hatinya yang luar biasa. Karena wanita tersebut masih punya rahmat, masih punya rasa belas kasihan. Masih punya belas kasihan, mesake. Akhirnya dia rela turun ke sumur untuk diambilkan minum. Juga punya keikhlasan, karena dia beramal tadi nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah dan dia. Ini menunjukkan amalan hati punya pengaruh yang sangat besar ya, dalam memberikan pahala. Kita thalabul ilmi ya, contoh menghadiri majelis ilmu pun itu pahalanya berbeda-beda. Tergantung motivasi kita, amalan hati kita, keimanan kita, rasa harap kita, rasa takut kita. Dan kalau kita perhatikan nanti yang mendapatkan naungan Allah, kalau kita cermati 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat kelak, tatkala matahari didekatkan di mahsyar, di padang mahsyar itu dekatkan 1 mil. Maka ada 7 orang spesial yang akan Allah naungi pada hari tersebut. Di antaranya adalah yaitu orang-orang yang melakukan amalan hati yang luar biasa. Seperti apa Pak? Contoh, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, maka akan mendapatkan naungan. Ini mencintai karena Allahnya ini mencintai karena Allah ini kan amalan hati yang luar biasa. Demikian pula rajulun qalbuhu. Nah ini lagi qalbu lagi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, seseorang yang rindu ingin ke masjid. Amalan hati lagi Pak. Normalnya Pak 7 golongan nih. Tadi kan apa? Yang mencintai karena Allah. Karena Allah berarti amalan hati. Hatinya terpaut rindu dengan masjid, amalan hati. Juga golongan yang apa Pak? Yang dirayu itu loh. Dirayu seorang wanita yang cantik, jelita, kaya raya Pak ya. Ini ujian berat sekali ketika seseorang
dirayu dengan seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, puasa-puasa, bayar kafarah 2 bulan ya, gaknya bayar kafarah 2 bulan, dosa besar nih. Kayak kisahnya Nabi Yusuf ya Pak ya. Nabi Yusuf kan juga cantik jelita dan kaya raya, bahkan istrinya raja. Maka orang tadi apa Pak? Menolak dengan tegas dan mengatakan apa Pak? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Amalan hati lagi Pak. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Amalan hati yang luar biasa. 3 nih, amal ya Pak. Inni akhafullah. Amalan hati, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Memang takut kepada Allah ini adalah benteng yang paling kokoh. Benteng yang paling kokoh yang menjaga seseorang dari kemaksiatan. Karena rasa takut inilah yang bisa mengerem seseorang. Jadi apa Pak? Takut kepada Allah. Ini amalan hati. Kemudian Pak, juga golongan yang diantaranya adalah seseorang yang bersedekah. Bersedekah dengan tangan kanannya, maksudnya dia sembunyikan ya, dan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa Bu? Orang yang sedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya nggak tahu, maksudnya ikhlas. Amalan hati lagi nggih, Masya Allah. Saking ikhlasnya Pak. Padahal niki nggih, tangan kanan dan tangan kiri itu kan deket sekali nggih, kemana-mana bareng gitu ya. Apa ada orang ke kamar mandi tangan kanannya ditinggal dulu? Sampai apa dekat? Sebagian ulama sehingga ada yang suaminya sholat malam, istrinya nggak tahu Pak. Bahkan ada yang suaminya itu puasa terus, istrinya nggak tahu. Bahkan mungkin ketika suaminya itu mungkin menangis karena takut kepada Allah, ingat Allah, mungkin dia berkata pada istrinya, pilek banget dek gitu nih, pilek nih. Ada yang suaminya apa? Puasa terus nggak tahu. Ternyata setiap kerja nih dibawakan bekal makan Pak. Dibawakan dimakan nanti di jalan itu nih. Ternyata makanannya dikasih orang di jalan itu nih. Dikira nggak puasa. Masya Allah, saking apa? Saking gimana para ulama salaf itu menjaga keikhlasan. Sampai garwani pun nih Pak, si garing nyawanya nggak tahu nih. Jadi bisa nih, seorang itu bisa riak dengan apa? Riak dengan pasangannya sakit mawon. Ya, saya tak tahajud nanti biar dilem suami, dilem istri ya, ini boten ikhlas. Tapi juga bagus nih dalam artian dibangunkan. Semoga Allah merahmati seseorang yang membangunkan pasangannya di malam hari Pak. Cikini, cikini. Ikhlas sedekah. Juga golongan apa Pak? Orang yang ingat Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Jadi Pak, di antara agar seseorang itu ingat Allah, ya terkadang kita menyendiri. Contoh habis sholat subuh, jamaah sudah pada pulang, kita mungkin di masjid sendiri merenung. Atau mungkin setelah sholat isya, setelah sholat duhur, setelah sholat asar. Ya karena memang kalau rame mungkin kurang fokus atau gimana. Dan memang benar seseorang ketika sendiri Pak, kadang dia juga berpikir, kok sepi nih ram, meneng kuburanku piye nggih, apa yo sepi kaya ngene ngoten nggih.
Apa malah pas mati lampu mati lampu barisak teng masjid kiambaan. Akhirnya kadang berpikir ku neng kuburan apa peteng dedet ngene iki ya. Dan seseorang itu kadang mau berpikir itu ketika sendiri, ketika sepi. Yang kadang malah kalau rame-rame itu kan kadang malah melelehkan, Pak. Yang rame-rame. Kecuali kalau rame sholat berjamaah, rame tarawih gitu nih. Karena rame-rame itu banyak yang melelehkan, rame di ya tempat-tempat hiburan katanya ini. Jadi seseorang yang bersendirian sedang mendiri kemudian ingat Allah, maka ia pun menangis. Fafadat aina. Ketika seseorang dalam sendirian ingat Allah kemudian meneteskan air mata. Kenapa Pak kok bisa menangis? Amalan hati. Apa? Amalan hati. Jadi hampir semuanya amalan hati nih. Yang enggak apa tadi Pak? Imam yang adil. Imam yang adil pun juga imam bisa adil ya karena amalan hati. Jadi apa Pak? Amalan hati ini punya pengaruh besar dalam apa Pak? Pahala. Ya. Jadi mempengaruhi besarnya pahala adalah amalan hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi dua orang sholat berdampingan, mungkin di shaf yang sama. Shafnya sama Pak, sama-sama di depan. Cara sholatnya sama, rukuknya, sujudnya sama Pak. Tetapi pahala di antara mereka berdua jauh antara langit dan bumi. Jauhnya nggak hanya beberapa meter ya, antara langit dan bumi. Coba bayangkan. Sholat bersampingan ya dua orang, shafnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi pahalanya adalah antara langit dan bumi. Kenapa Pak? Karena perbedaan amalan hati. Sehingga Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan ibadah, amal soleh, maka hadirkan amalan hati. Kita perhatikan hati kita tata, kita jaga, kita manajemen, kita latih hati kita agar memiliki amalan hati yang kuat. Sehingga pahala yang kita raih dari amalan-amalan zahir semakin besar pahalanya. Karena Bapak kekuatan hati, amalan hati. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita belajar amalan hati di bulan Ramadan ini? Ini Pak penting sangat, yaitu apa? Karena bahagia tempatnya di hati. Kebahagiaan tempatnya di hati. Jadi orang yang nggak pernah memperhatikan kondisi hatinya nggak akan pernah bahagia hidupnya. Kebahagiaan tempatnya di hati. Jadi pentingnya belajar amalan hati karena ya bahagia itu tempatnya di hati. Kalau dalam hati itu dipenuhi penyakit-penyakit hati, maka akan menjadikan kebahagiaan semakin berkurang. Semakin bersih hati kita, maka kita akan semakin bahagia. Contohnya pun kita tinggali sesarangan kalau orang terkena penyakit hati Pak, bagaimana dia mau bahagia? Contoh penyakit hati apa Pak? Penyakit hati contohnya tamak, rakus, hasad. Penyakit tamak, hatinya rakus, pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini, gak pernah qanaah. Gimana mau bahagianya? Oh dia terus tamak, menginginkan terus. Beda dengan apa? Orang yang qanaah, nerimo.
maka dia akan ridho dengan pemberian Allah. Maka dengan ini dia akan mudah memperoleh kebahagiaan. Sehingga Bapak, kita lihat orang yang hidupnya sederhana, tapi Masya Allah, sebagian orang yang hidupnya sederhana, mungkin Bapak, hidupnya sederhana, tapi Masya Allah, bahagia. Mungkin dia, Bapak, kendaraannya hanya sepeda ontel, karena dia senang goes, gitu kan, senang goes. Nah itu saja nih, sepeda sederhana saja Masya Allah sudah bahagia. Belum tentu ya Pak, belum tentu orang yang punya mobil itu bahagia. Saya setuju. Apalagi mobil yang cicilan, kreditnya bank lagi. Itu gimana mau bahagia? Kadang apa Pak? Kadang bingung sudah waktunya setoran. Gimana mau bahagia mobil 200 juta kalau cash, kalau di kredit jadi pinten Pak? Pinten? 400 nggih. Wah. 2 kali lipat nggih. 2 kali lipat nih. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau sabar nabung nih. Sabar nabung ngoten nggih. Itulah Pak, kejamnya riba. Kejamnya apa? Riba. Itu pun kalau melunasi lebih cepat dapat apa? Dapat penalti kan ya. Oh ini itu juga kan Pak, telat nih didenda, ngelunasi lebih cepat juga kena penalti kan ya. Nah, itulah kejamnya riba Pak. Perlu kita bahas apa fikih tentang ya bagaimana kejamnya riba yang menyebar luas di masyarakat. Ini napa Pak? Ya mati apa sithik dianaki ngoten lho. Apa sithik tenarisan pun iki mawon dianaki ngene. Ada bunganya. Sehingga dengan sepeda yang sederhana bisa bahagia. Ada orang yang punya sepeda bagus, sudah bagus tapi dia pengen yang lebih bagus. Punya mobil, alhamdulillah sudah nyaman, dia pengen yang lebih bagus lagi. Ya, pengen yang lebih bagus, terus nggak pernah puas, sehingga nggak pernah bahagia. Itulah kenapa hati seseorang yang tamak hatinya, nggak pernah merasa puas, itu susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh lain, ini penting sekali bahwasanya karena kebahagiaan itu tempatnya di hati. Jadi orang yang nggak bahagia itu orang yang punya penyakit hati. Contoh tadi hasad. Kita alhamdulillah sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tapi terkadang kita memandang orang lain, memandang orang bahwasanya orang lain lebih banyak hartanya dari kita, lebih kaya, lebih banyak yang ia miliki. Sehingga Sehingga ini kadang timbul hasad, sehingga nggak akan merasakan bahagia. Berbeda dengan orang yang baik hatinya, bersih hatinya. Contohnya Pak, contohnya orang ikhlas. Orang ikhlas itu pasti bahagia. Kenapa? Karena yang ia pedulikan hanyalah bagaimana mendapatkan ridho Allah, bagaimana komentar Allah terhadap amal dia. Yang penting Allah sudah lihat amalan dia, sudah ridho, selesai. Namun bayangkan bagi orang yang gak ikhlas, maka akan sengsara, susah hidupnya. Dia beramal, saya sudah beramal ini kok gak ada yang muji. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dia gelisah. Orang yang nggak ikhlas itu apa? Orang yang kebahagiaannya ia gantungkan dengan apa Pak? Jumlah like. Nah, kalau yang banyak nge-like seneng
Kalau nggak ada yang nge-like apa? Sedih. Kalau sedih kalau nggak ada viewernya sedikit. Nah, kita nggak peduli ya dengan subscribernya atau dengan komentar netizen yang ditunggu-tunggu. Ini nggak akan pernah bahagia. Karena apa, Pak? Yang penting kita ketika ya berdakwah di medsos itu bukan komentar orang, tapi yang penting adalah ridho Allah. Yang kita cari bukanlah like, bukanlah viewer, bukanlah subscriber, bukan komentar netizen. Ini contoh apa, Pak? Ikhlas. Contoh lain, penyakit hati lain ya. Contoh lain adalah jika seseorang contoh punya penyakit hati pendendam. Penyakit hati dendam dan susah memaafkan. Bagaimana dia mau bahagia, Pak? Dia punya masalah. Contoh ini orang yang pendendam itu nggak setiap punya masalah. Dia punya masalah, contoh punya masalah dengan 10 orang. Nih, dia dendam dengan si A, si B, si C, si D, terus sampai 10. Mau tidur, ia ingat lagi masalahnya. Gitu nggih? Harus pernah punya ingat masalah dengan si A, si B. Jadi mau tidur diingat-ingat masalahnya sehingga Bapak hidupnya susah. Beda kalau saya maafkan orang tersebut. Bismillah, saya maafkan lillahi ta'ala. Plong hati itu. Beda kalau hati ini masih ada rasa dendam, jengkel, anyel dengan seseorang. Setiap ingat anyel. Apalagi ya, Pak, setiap berpapasan anyel. Nek iso golek dalan liya. Wah, daripada Pak berpapasan kalau kalian si A lebih baik apa cari jalan yang lain. Enggak akan bahagia nih. Bahkan apa? Bisa jadi pendendam itu menyebabkan batinnya tersiksa. Tersiksa di rumah tangga karena dia nggak bisa menghilangkan penderitaan. Sehingga penderitaan itu bisa berdampak pada suaminya, istrinya, anaknya. Sehingga Bapak Ibu yang terhormati Allah, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus semangat berusaha membersihkan hati-hati. Kemudian berikutnya, kenapa kita perlu membahas tentang amalan hati? Kenapa Pak Bu? Karena banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar tatkala mereka ditimpa penyakit hati. Ini pembahasan yang harus sering kita kaji, kita ingat-ingat. Kenapa banyak orang tidak sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati. Ini yang menunjukkan urgensinya, pentingnya belajar amalan hati. Pentingnya mengenal macam-macam amalan hati agar seseorang itu bisa sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati. Sebagian orang, Pak, kalau ditimpa dengan penyakit badan itu langsung apa, Pak? Langsung paham, langsung ngeh gitu nggih. Oh, lagi pusing, lagi watuk, lagi pilek, langsung tahu. Jadi bahkan ada sinyal yang menunjukkan apa kalau dia sedang sakit, gembrebek katanya, gembreges. Namun betapa banyak orang yang terkena penyakit hati namun dia nggak sadar. Bahkan ada yang merasa hatinya malah suci. Sebenarnya sakit tapi nggak merasa. Ada sebagian orang terkena penyakit sombong namun nggak menyadari itu, nggak merasa. Ada orang yang terjangkiti penyakit ria tapi dia merasa tidak ria. Ini benar sekali, Pak, tersembunyi sekali ria ini.
Sebagian orang masang status amal ibadahnya. Terkadang seseorang nggak merasa kalau dirinya riya. Yang mana terkadang riya ini dibungkus dengan sesuatu sangat samar. Terkadang seseorang terjangkiti penyakit hasad dan dia merasa tidak hasad. Padahal dia sebenarnya hasad itu. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, ini penting sekali. Maka berbahagialah orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi amalan hatinya. Kalau mungkin ada perasaan, ya Allah saya kok kayak ada perasaan hasad ya dengan si fulan, si A, si B. Dia kemudian istighfar, astagfirullah. Ya Allah, kemudian Tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah, bersihkanlah hati hambamu ini dari penyakit hasad. Atau ada perasaan, ya Allah saya kok kayaknya hasad dengan si A. Doakan segera doakan, ya Allah berkailah si fulan, itu dilawan hasad itu. Ya Allah berkahi si fulan, berikanlah ia rahmat-Mu. Atau mungkin ketika hasad dengan si fulan langsung pulang bawakan hadiah. Ini buat antum ini, buat jenengan. Nih hadiah. Kata Nabi tahabu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi memang di sana ada kiat-kiat untuk menghilangkan hasad antara sesama, Ya dengan mendoakan kebaikan, malah dilawan dan dengan kasih hadiah. Dengan mengunjungi, saya mengunjungi yang ngobrol, ini malah terbuka hatinya. Demikian pula terkadang seseorang terkena penyakit pemarah, tapi nggak merasa kalau dia itu pemarah. Bahkan justru dia malah merasa dia orang yang bijak, padahal pemarah. Jadi banyak subhanallah, banyak orang yang terkena penyakit hati namun dia tidak sadar. Nah ini bahayanya ketika seseorang terkena penyakit hati dan tidak sadar, nggak sadar kalau hatinya sakit, bagaimana dia berusaha untuk mengobati hatinya wong dia merasa nggak sakit. Maka ini pentingnya mempelajari amalan-amalan hati dan apa lawan-lawannya, itu penyakit hati. Tujuannya apa Pak Bu? Tujuannya agar kita bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit hati yang sedang menimpa seseorang. Ya kalau kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita, maka insya Allah kita akan mudah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Yang penting ya bisa mendeteksi, bisa merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres dalam hati kita. Bahayanya Bapak Ibu, bahayanya penyakit badan kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk, maka semakin apa Pak? Banyak penyakit badan ini sing macam-macam. Terus apa mangi? Komplikasi nih. Semakin meradang, semakin parah kalau nggak segera diobati. Itu penyakit badan Pak. Kalau nggak segera diobati semakin apa? Parah. Demikian pula penyakit hati kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk, kalau dibiarkan bahaya. Contoh penyakit hasad dibiarkan semakin hasad, riya semakin riya, dendam semakin dendam, suudzon semakin suudzon. Kalau kita tidak segera sadar untuk menyelamatkan jiwa dan hati kita, maka kita
akan merasakan penyakit tersebut semakin parah, semakin berbahaya. Ini alasan kenapa kita belajar amalan hati. Kenapa Pak Bu? Banyak orang yang tidak sadar ternyata dia tertimpa penyakit hati. Berikutnya, kenapa kita harus belajar amalan hati? Karena amalan hati adalah amalan yang agung. Adalah amalan-amalan yang agung. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati lebih afdal daripada amalan jawarih, anggota tubuh yang lain. Jadi banyak sekali, terlalu banyak dalil. Jadi amalan itu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, dari iman, yakin, ridha, khusyuk, sabar, banyak amalan-amalan hati yang lain. Cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tidak punya rasa hasad. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasa yang menunjukkan amalan hati penyebab utama seseorang masuk surga. Contohnya nih, contoh dalam hadis yang pernah kita bahas, hadis seseorang yang masuk surga karena amalan hati. Hadisnya siapa Pak? Hadis seseorang yang tidak pernah punya rasa hasad. Nabi menjelaskan bahasanya dia penghuni surga. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat berkumpul. Tiba-tiba ada seseorang yang akan lewat. Nabi bersabda, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah." Nabi bersabda, akan lewat sekarang, akan muncul seseorang penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor Pak keluar. Dia gantung sendalnya. Sambil apa Pak? Nyangking sendal. Kalau kita kan nggak bisa. Calon swarga Pak. Nggak bisa, kita nggak bisa ya. Ini kayak ciri-ciri Pak. Akan lewat orang penduduk surga, kita nggak bisa. Nabi dengan wahyu. Akhirnya sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As berusaha mencari tahu Pak, pengen menyelidiki ini. Penasaran amalnya apa sih kok sudah Nabi kabarkan ini calon penghuni surga. Penasaran dengan siapa orang ini, amalan apa, sehingga Masya Allah divonis Nabi 3 kali berturut-turut dia penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mencari alasan untuk bisa menginap di rumah orang tersebut. Alhamdulillah karena bisa menginap Pak. Ternyata ketika menginap di rumah orang tersebut, dia mendapati orang ini tidak melakukan amalan yang istimewa. Maksudnya adalah biasa-biasa saja amalan dohirnya. Dia heran, sebenarnya biasa-biasa amalannya. Dia heran Pak dengan amalannya, kok kenapa bisa diberikan kabar gembira tadi? Divonis Nabi masuk surga. Akhirnya Abdullah bin Amr menjelaskan, wahai fulan, sesungguhnya saya kesini cuma ingin tahu amalanmu itu apa. Karena saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan engkau 3 kali sebagai penghuni surga. Kemudian orang tersebut menjelaskan akhirnya Pak. Maka saya sudah 3 malam
sudah sudah bukan 3 malam, sudah bermalam di sini. Beliau menjelaskan, tidak ada yang aku lakukan kecuali yang engkau lihat ini, ya seperti ini amalan saya itu nih. Artinya nggak ada yang aneh. Jadi tidak disebutkan dia salat malam dari jam sekian sampai sekian. Tidak disebutkan dia baca Al-Quran dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak dijelaskan kalau dia bersedekah malam hari ke sana ke sini. Makanya Abdullah bin Amr bin As heran, Pak. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada orang tersebut menjawab, tidak ada amalan kecuali apa yang engkau lihat. Akhirnya tatkala Abdullah bin Amr bin As hendak pergi, dah mau pergi nih, Pak. Ya, mau pergi nih. Akhirnya orang Ansor tadi memanggil, Pak, kasihan ini udah mau tahu nih. Amalanku adalah apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apa Pak Bu? Hanya saja aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah telah berikan kepada orang lain. Amalan hati yang luar biasa. Kenapa Pak? Tidak pernah hasad sama sekali. Yang menjadikan beliau dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar seperti itu Bapak Ibu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadhil lati balaghat bika wa hiya allati la nutiq. Hadzal lati balaghat bika. Ini adalah amalan yang menjadikanmu sampai pada derajat yang kami tidak mampu untuk memilikinya. Inilah amalan yang menjadikanmu sampai derajat yang kami tidak mampu memilikinya. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga orang yang berusaha berjuang untuk memiliki amalan-amalan hati, karena amalan hati pahalanya besar dan sebab seseorang itu dimasukkan ke surga dengan mudah. Sholat tahajudnya biasa-biasa Pak, apa mana? Baca Qurannya, sedekahnya, sholat malamnya, puasanya biasa. Masya Allah, punya amalan hati yang luar biasa, tidak pernah hasad sama sekali. Dan hasad ini berat, gak menimpa orang awam saja, bahkan juga terkadang menimpa seseorang yang mungkin dikatakan berilmu. Jadi gak hanya antara ahli dunia saja, bahkan antara ahli ilmu pun antara ustadz itu bisa hasad. Jadi ustadz hasad dengan ustadz yang lain yang pengikutnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak. Jadi jangan sampai kita lupa dengan amalan hati. Jadi seseorang berusaha memiliki amalan hati karena pahalanya besar dan sebab memasukkan seseorang ke surga dengan mudah. Sebaliknya, banyak orang yang perhatian dengan amalan dohir, amalan jawari yang nampak, namun lupa dengan amalan hatinya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya amalan hati akan dilipat gandakan tanpa batas.
Nih Pak, terus pahalanya apa? Tanpa batas. Sebagaimana perkataannya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ana a'mal jawarih tudha'afu ila haddin ma'lumin mahsub. Sesungguhnya amalan hati, amalan jawarih, anggota tubuh yang kelihatan itu dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan batas yang diketahui. Jadi terhitung. Wa amma a'malul qulub fala yantahi tad'ifuha. Adapun amalan hati maka tidak ada ujungnya dalam apa? Melipat gandakannya. Ya, jadi berlipat-lipat ya, terus menerus. Sehingga Bapak Ibu yang terhormati Allah, amalan hati sangatlah penting karena amalan hati juga bisa menggantikan posisi amal anggota tubuh. Amalan hati apa Pak? Menggantikan posisi amal anggota tubuh. Ini kenapa Pak? Babakan niat nih, masalah niat. Ternyata amalan hati berupa niat itu menggantikan posisi amal anggota tubuh. Contohnya orang yang mau jihad, ada sahabat Nabi yang mau berjihad karena nggak punya tunggangan untuk berjihad, tapi punya niat, punya tekad untuk berjihad, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat bersama para sahabat, Nabi bersabda, masir langsung jihad. Hanya sama Pak, jawabannya adalah karena niat mereka yang luar biasa dan karena memang ada halangan. Namun niat mereka taraweh, ketika sedekah, ketika zakat berusaha ikhlas. Kemudian dikuatkan